Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini baik-baik saja ya. Saya di sini kembali akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat laporan keuangan di Microsoft Excel ya. Jadi nanti ini kredit, debit, saldo nanti akan terisi otomatis ya. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan selama 1 bulan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, baik, untuk membuatnya kita di sini ini Ctrl N saja ya. Setelah kita buka aplikasinya atau kita ini di minimize, kita buka Microsoft Excel-nya di sini. Klik 2 kali dengan cepat, kemudian nah, ini muncul, kita perbesar layarnya, kita pilih blank workbook. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tentang laporan keuangan di PT Bahagia Bersama. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu tanggal 1 sampai dengan 30 Desember 2022 misalkan, atau di sini Oktober ya, November misalkan, enter. Nah, kemudian di sini itu kita samakan saja dengan yang ada di komputer kita ya. Jadi seperti ini, kita perkecil ukurannya. Nah, jadi ada nomor, tanggal, jumlah, satuan, nama barang, harga satuan, kredit, debit, saldo, dan keterangan. Ini adalah headernya ya teman-teman, adalah headernya. Jadi kita buka di sini, kita pilih nomor, kemudian ada nomor, kemudian ada tanggal, kemudian jumlah, kemudian satuan, kemudian nama barang, kemudian harga satuan, kemudian di sini kredit, kemudian debit, kemudian saldo, kemudian terakhir keterangan. Nah, oke. Nah, untuk posisi laporan keuangan tanggal ini supaya di tengah, kita ini di blok dari kolom A1 sampai ke terakhir, sampai sini, sampai Z. Kita pilih merge and center yang ini. Nah, kemudian ini juga sama, pilih merge and center. Nah, seperti ini. Nah, kemudian agar ini otomatis ya, kita klik 2 kali di sini. Nah, jadi seperti ini ya, otomatis menyesuaikan nanti. Klik 2 kali saja. Nah, ataupun misalkan supaya ini agak lebar semuanya, nanti ukurannya sama, kita blok. Ketika kursornya sudah seperti ini, tanda panah ke bawah, tinggal kita geser saja pinggir. Nah, kemudian ini tinggal kita geser, maka otomatis dia akan menyesuaikan atau sama ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita klik laporan keuangannya, kita perbesar hurufnya, kemudian kita pilih bold yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga pilih bold, yang ini juga untuk headernya kita pilih bold di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ini kita blok semuanya sampai keterangan, kita pilih yang tengah posisinya yang ini. Nah, ya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita geser ke bawah agar terlihat lebih besar. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan memberikan nomor secara otomatis ya. Pertama kita klikkan 1, kemudian di bawah 2. Nah, kemudian dari 1 sampai 2 ini kita blok. Nah, ada di sini titik poinnya ini ya. Atau misalkan kita menggunakan ini juga
bisa ya. Namun di sini saya akan menggunakan titik ini saja, titik. Nah, titik di pojok kanan bawah, tinggal kita geser terus sesuai kebutuhan, misalkan sampai tanggal 30. Oke, sampai sini. Nah, maka dia akan otomatis nomornya akan otomatis ada ya, tanpa harus kita mengetik secara manual. Nah, kemudian kita tinggal pilih yang ini, tengah kanan seperti ini. Nah, untuk tanggal di sini misalkan 01 strip November, kemudian strip, kemudian 22. Nah, ini tahun ya, ini tanggal, bulan, tahun. Kemudian kita enter. Di sini kita 02 strip strip 22. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama akan kita buat secara otomatis ya nanti tanggalnya. Jadi sama seperti membuat nomor, tinggal kita klik saja di sininya. Nah, kalau kursornya sudah plus, berubah bentuknya, tinggal kita tekan, tahan geser ya pada mouse-nya terus sampai akhir ke sini. Nah, maka dia akan otomatis seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini tinggal kita ketikkan saja seperti ini. Nah, kemudian ini jumlah itu nanti akan kita masukkan secara manual ya. Namun sebelum itu, agar ini terlihat rapih ya bagian-bagiannya, jadi kita ini kita perkecil dulu seperti ini. Ini kita blok sampai sini. Kemudian kita klik kanan, pilih format cell. Nah, ketika kita pilih border, kemudian pilih yang ini yang agak tebal, kita klik semuanya, kemudian oke. Nanti langsung ada garis-garisnya ya. Nah, jadi agak rapi. Kemudian dari sini kita blok lagi sampai bawah, sampai nomor 30. Kemudian klik kanan, pilih format cell, pilih yang ini, pilih yang kecil ini ya, mohon maaf, ini, terus ini, terus ini, sama ini. Nah, setelah ini kenapa besar, karena ini yang ujung isi ini ya, yang ini. Nah, kemudian kita oke. Nah, maka otomatis dia akan ada garis-garisnya ya, Nah, kemudian di sini jumlah itu kita isi saja. Namun di sini saya sudah ada datanya ya, kita tinggal copy paste saja dari sini, yang di sini ya, yang di sini sudah ada. Nah, ini kita copy paste saja sampai sini harga satuan ya. Nanti ini kan diisi secara manual oleh kita. Kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian pindahkan ke yang di sini, Ctrl V. Nah, di sini di kolom 1 itu namanya uang masuk, sama di sini tanggal 15 juga itu uang masuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita yang nomor 16 itu datanya dari sini, kita copy, blok dulu sampai sini, kemudian Ctrl C pada keyboard, kemudian pindahkan tabnya, kemudian di sini Ctrl V. Nah, maka dia akan otomatis ada. Nah, ini untuk uang masuk, kita blok ke sini, kita pilih merge dan center supaya nanti posisinya uang masuk itu di tengah ya, karena tidak akan kita jumlahkan. Ini juga sama, merge center, kemudian tengah. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini, untuk headernya kita pilih warna. Di sini misalkan warnanya warna biru seperti ini. Kemudian untuk uang masuk itu misalkan warna hijau. Ini juga sama, tinggal klik di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kredit, debit, dan saldo itu nanti kita akan masukkan rumusnya ya. Kemudian di sini kita harus memasukkan total. Di sini ada total, misalkan total, kemudian total. Supaya lebih menarik, kita gunakan ini ya. Kemudian di sini nanti kita akan memberikan rumus ya, di sini 3 ini. Nah, kemudian di sini untuk total itu kita blok sampai sini, kemudian kita pilih merge center. Nah, kemudian ini posisinya bukan di tengah, akan tapi di pinggir sebelah kanan di sini. Terus kemudian kita pilih bold di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita perbesar ya, mohon maaf tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini kita blok semua sampai sini. Nah, kemudian kita di sini klik kanan, pilih format cell, sama halnya seperti tadi ya.
format cell. Nah, jadi nanti yang ada garisnya itu cuma dari sini saja ya, enggak semuanya. Nah, oke, ini seperti itu teman-teman. Nah, untuk memasukkan rumusnya di sini, yaitu kredit itu adalah nanti, oke, untuk kredit ini kenapa di sini, karena ini tidak ada nilainya ya, karena ini uang masuk ya. Di sini kita misalkan sama dengan jumlah dikali dengan simbol bintang ya, berarti shift sama nomor 8 ya. Di sini di keyboardnya ditekan terus kemudian sama ini. Nah, kemudian enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. 16.000 2 kali 8. Nah, kemudian ini tinggal kita geser saja di sini di poin atau titiknya ya, sebelah kanan bawah, geser sampai bawah sampai ke yang nomor 30. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk value, karena ini tidak ada ya, kita klik 2 kali di sini terus kemudian hapus. Oke, enter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di total yaitu sama dengan rumusnya sum buka kurung, kita scroll ke atas, dari sini scroll sampai bawah sampai sini. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini totalnya seperti ini ya. Ini kita perbesar, kontrol di sini pakai B. Nah, jadi totalnya adalah 774.900. Nah, kemudian debit, kita masukkan lagi di rumus debit yaitu, nah, untuk debit itu di sini kita misalkan dikasih uangnya sekitar 700.000 ya. Nah, kemudian enter. Nah, ini yang debit ini karena belum ada RP-nya di depannya, berarti tinggal kita blok saja di sini sampai bawah, sama saldo juga sampai bawah sini. Kemudian kita ini digeser ke atas, ini pilih yang general di sini ya, yang accounting pilih yang RP Indonesia. Nah, kemudian di sini ada 02. Nah, itu bisa kita hapus dengan cara memilih yang decrease desimal ya. Kalau ini ya itu increase, kalau ini decrease ya. Klik. Nah, maka dia tidak ada. Nah, oke, kemudian setelah itu setelah debitnya kita masukkan. Nah, kemudian misalkan di sini yaitu uang masuknya, ada uang masuk lagi sebesar 400.000 misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita nanti masuk. Nah, kemudian kita masuk ke sini, yang di sini kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum buka kurung, scroll di sini, blok sampai bawah sampai sini ya, kemudian tutup kurung, enter. Jadi totalnya adalah 1.100.000 ya total debitnya. Kemudian untuk saldonya nanti rumusnya, nah, untuk saldo ini ya kita perkecil, coba ukurannya apakah ini di tempat saldo. Nah, saldo ini di sini ya, saldo ini saldo ya, kita berusaha. Nah, saldo ini adalah rumusnya sama dengan debit dikurangi ini pengeluaran ya, atau kredit ya, kemudian kita enter. Jadi totalnya atau saldonya ada 325.100 rupiah teman-teman. Nah, kemudian di saldo ini ya, saldo ini itu sama dengan ini 700.000. Nah, kemudian enter karena saldonya 700.000 masih utuh. Nah, kemudian di sini sama dengan ya. Nah, kemudian yang saldo ini ya, ini yaitu dikurang atau diambil oleh kredit ditambah sama debit. Nanti takutnya ada pemasukan lagi ya di tanggal ini, tanggal 2 atau tanggal lainnya gitu ya. Kemudian ini kita enter. Nah, maka ketika 700 dia ambil 16.000, hasilnya adalah 684.000 ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita blok saja sampai bawah sampai sini. Nah, maka akan otomatis dia ada nilainya seperti ini ya.
Nah, di sini ada 328.000, sisanya 328.600 rupiah. Kemudian ditambah 400 itu menjadi 728.600 rupiah. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk untuk saldo. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan saja keterangannya. Misalkan ini dari pihak industri misalkan. Terus kemudian HPS4 itu misalkan untuk di sininya keterangannya untuk membuat laporan seperti ini ya. Jadi ini tinggal ditulis saja keterangannya. Jadi nanti ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini yang debit sama saldo ini kita pakai bold yang perbesar supaya tampil munculan tapi tulisannya agak gede ya. Kemudian ini tinggal kita sesuaikan saja ya, kita sesuaikan saja karena jumlah juga ini terlalu besar ya kolomnya uangnya. Kemudian ini juga sama, ini debit juga sama, kemudian ini juga sama, kita sesuaikan saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, harga satuan. Nah, kemudian tinggal tanggal ini terlalu lebar ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian tinggal kita masukkan saja di sini tempat sama tanggal, misalkan muncul 1 Desember karena tadi kan di situ tanggalnya tanggal 1 November ya, yang ini 30 November ya sampai 30. Berarti ini pelaporannya untuk tanggal 1 Desember 2022. Enter. Kemudian di sini misalkan kita kasih nama bendahara misalkan koma. Nah, ini tinggal kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih nama misalkan bendaharanya Siti Hapsoh ya. Kemudian di sini kita kasih nama di sini kepala atau manajer di sini misalkan. Manajernya namanya misalkan Muhammad Murtado. Oke, enter. Nah, kemudian ini untuk supaya pas kita blok sampai sini ya. Kemudian kita pilih image center. Kemudian ini juga sama, pilih image center. Kemudian pilih bold, pilih garis bawah. Ini juga sama, Siti Hapsoh, blok sampai sini, image center, kemudian bold, kemudian kasih bawah. Nah, kemudian ini juga sama, pilih media center seperti ini. Ini juga sama, kita pilih media center. Nah, nanti munculnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian setelah ini tinggal kita print ya. Kita pilih file, kemudian pilih print. Nah, kita lihat. Nah, di sini terpotong ya teman-teman sampai harga satuan saja. Karena di sini kita akan menggunakan yang namanya ukuran kertasnya yang landscape ya, bukan portrait. Nah, kita masuk di sini, pilih landscape orientation. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran kertasnya misalkan kita ukuran A4 ya. F4, mohon maaf, F4. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Ini sudah sampai tanggal 30, akan tetapi ini masih tidak ada yang namanya di sini apa sih tadi itu untuk tanda tangan ya. Tanda tangan kita pilih yang ini, misalkan pilih arrow. Nah, ini kita aturnya di menu, kembali ke ini, kemudian pilih page layout, pilih ini ya. Ini sudah landscape, kemudian ini tinggal kita perkecil coba.
kemudian margin itu ya seperti ini ya, kemudian oke. Nah ini ada garis-garis ini berarti yang punya kita ini ke bawahnya belum full ya, kemudian ke sininya sudah. Oke, kita pilih marginnya, coba marginnya pilih margin yang normal saja, yang ini. Nah berarti ini kurang, geser ke sini ya, tinggal kita geser saja berarti. Nah ini misalkan kita geser, nah dia akan, jadi supaya ujung ini pas dengan yang ujung garis putus-putus yang ini teman-teman, agar nanti di printnya tidak terpotong-potong ya. Jadi kita sesuaikan dulu. Nah ini sudah pas teman-teman, sudah pas di sini ya. Nah kemudian untuk bawahnya itu kita pilih untuk menampilkan agar yang kita cetak saja ya, tanpa ada ini ya. Kita pilih di sini, pilih menu view, kemudian pilih fabric. Nah fabricnya itu seperti ini teman-teman ya, jadi hanya yang akan dicetak saja yang akan tampil ya, baik satunya. Nah kemudian ini di sini ada garis bawah patah-patah, putus-putus. Ini kita pindahkan kursornya ke sini sehingga nanti kursornya ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah ya. Ini tinggal kita tekan, tahan geser sampai ke bawah sini. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita print preview ya, pilih file, pilih print. Nah sebelum kita cetak nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini hasilnya teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya, jadi nanti hasilnya akan terlihat oleh kita. Ini masih ada yang tertinggal di sini ya, kita bawahkan. Nah kemudian kita pilih file, kita pilih print di sini. Nah akan nanti muncul seperti ini teman-teman ya. Nah untuk ini ya, kita coba rubah ke A4, coba kita rubah ke A4 misalkan. Nah di A4 ini seperti ini, cuma kemungkinan ada yang kurang di sini ya, namanya tidak terbawa. Nah seperti ini. Kemudian kita pilih file lagi, kita sesuaikan saja teman-teman sehingga laporan keuangan kita semuanya terprint ya. Jadi jangan sampai ada yang di yang kedua atau yang lain sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi seperti ini. Nah jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini ya, ini sudah ada semua, tinggal kita print saja teman-teman ya, dengan menggunakan printer yang kita miliki. Nah mungkin hanya ini saja ya. Terus kemudian saya lupa, kita simpan dulu ya, kita save di sini di file. Saya misalkan di laporan keuangan di sini, simpannya namanya yaitu laporan keuangan bulan November misalkan, kemudian save. Nah selesai teman-teman. Jadi nanti di sini sudah namanya laporan keuangan bulan November. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang membuat laporan keuangan di Microsoft Excel ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channelnya Kangmul97, dan sertakan like-nya jika Anda menyukai video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf dalam penyampaiannya atau dalam tutorialnya ada yang tidak dimengerti atau yang tidak dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.